Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Rosmawati Sofianingsih, NPM 192191154. Di sini saya akan membahas mengenai proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme pada protein. Yang pertama ada proses pencernaan dan penyerapan pada protein. Nah, sebagian besar zat makanan dipecahkan menjadi molekul yang lebih kecil di mulut, di lambung, dan diserap oleh usus halus. Nah, adapun enzim yang akan mengkatalisis hidrolisis, yaitu yang pertama protein menjadi asam amino pada lambung, terus pati menjadi monosakarida, dan yang terakhir triasil gliserol menjadi monogliserol, gliserol, dan asam lemak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan urutan proses pencernaan protein. Yang pertama itu pada mulut. Makanan sebelum ditelan akan terlebih dahulu dikunyah di dalam mulut menjadi makanan yang lebih kecil bentuknya. Ya, nah selanjutnya makanan diteruskan pada lambung. Nah, di dalam lambung enzim protease mengubah makanan menjadi asam amino dan mengubah protein menjadi peptida. Nah, setelah proses pada lambung sudah selesai, maka selanjutnya akan disalurkan kepada usus halus. Nah, di dalam usus halus itu asam amino diserap dan masuk ke aliran darah bersama nutrisi lainnya. Nah, selanjutnya metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya, apa itu anabolisme? Nah, anabolisme protein adalah pembentukan ikatan peptida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Nah, anabolisme protein itu terjadi di ribosom. Hampir seluruh sel dalam tubuh diantar oleh DNA dan RNA sel. Nah, sedangkan katabolisme protein itu apa sih? Nah, katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Nah, protein itu diubah oleh enzim protein menjadi asam amino. Nah, asam amino memerlukan proses pelepasan gugus amina, dan gugus amina akan dibuang karena bersifat toksik. Lalu asam amino berubah menjadi asam pirufat dan asetil CoA. Nah, ini adalah bagian metabolisme protein. Nah, metabolisme itu terbagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Yang pertama kita akan membahas anabolisme. Nah, anabolisme ini memerlukan sebuah energi. Nah, dalam anabolisme ini terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Nah, yang selanjutnya ada katabolisme. Nah, katabolisme ini melepaskan sebuah energi. Contohnya ini ada respirasi. Respirasi itu sendiri terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, di dalam respirasi itu prosesnya ada glikolisis, daur Krebs, dan transport elektron gitu. Nah, protein dalam sel-sel tubuh itu dibentuk dari asam amino. Nah, bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan asam amino itu akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas mengenai proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme protein. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.